PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-321 ini didukung oleh para pemain Wenda Lubis sebagai Wirot, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rudi sebagai Cantrik, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Mas Bambang sebagai Sutra Palong, dan Asdi Suhastra sebagai Ranubaya dan pembawa cerita. Selamat menikmati. Wirot adalah satu-satunya murid Empu Ranubaya sebelum Arya Kamandanu. Di samping sebagai murid tunggal,
Wirot sudah menjadi seperti anak angkat Empu Ranubaya sendiri. Arya Kamandanu sangat gembira dan terharu karena secara tiba-tiba ia bisa bertemu kembali dengan Wirot. Ia mendekap Wirot erat-erat dan mereka saling berdekapan untuk sesaat lamanya. Baik Arya Kamandanu maupun Wirot merasa sangat bersyukur karena mereka serasa telah menemukan kembali yang selama ini lenyap dari kehidupannya. Sudahlah, Ngger. Kita harus bersyukur. Nampaknya para dewa masih melindungi kita masing-masing, sehingga kita masih bisa bertemu kembali. Benar, Paman. Saya sungguh-sungguh tidak menduga bahwa saya masih akan bertemu dengan Paman Wirot. Marilah, Ngger. Kita masuk ke dalam goa. Saya lihat teman Angger sepertinya sangat lelah. Ayo, Sakawuni. Ini, kenalkan Paman Wirot. Kami dulu pernah tinggal bersama-sama di dalam gua ini untuk menimba ilmu dari Paman Ranubaya. Oh, terima kasih. Guru lenyap di Pantai Tuban beberapa tahun yang lalu. Saya menjadi sangat putus asa. Saya merasa bahwa hidup saya tiada berguna lagi. Saya sangat sedih. Saya benar-benar terpukul. Kemudian saya pergi mengembara kemana-mana tanpa arah tujuan yang pasti. Lalu, mengapa tiba-tiba Paman Wirot kembali lagi ke dalam gua ini? Saya sudah lelah mengembara, Nini Sakawuni. Barangkali karena usia saya sudah semakin tua. Tiba-tiba saja saya ingin menetap di suatu tempat. Kemudian saya ingat bahwa guru pernah berkata kepada saya ketika masih tinggal di dalam gua ini. Wirot, kau tidak mungkin selamanya bersamaku. Suatu saat nanti, nasib pasti akan memisahkan kita. Ada satu hal yang ingin kukatakan padamu, Wirot. Coba perhatikanlah baik-baik. Goa tempat kita berlatih olah kanuragan ini tidak seberapa luasnya. Goa ini juga tidak terlalu istimewa. Tapi di dalam ruangan goa ini, aku menyimpan butiran-butiran mutiara ilmu yang tiada ternilai harganya. Karena itu, Wirot, suatu saat nanti, jika aku sudah tidak bersamamu lagi, sekali waktu, datanglah ke tempat ini. Tengoklah tempat ini. Jangan sama sekali kau tinggalkan. Dan jangan boleh ada orang merusaknya. Jagalah tempat ini. Peliharalah dengan baik. Syukur kau mau tinggal di dalam gua ini. Sekalian kau rawat seperti rumah tinggalmu sendiri. Demikianlah, Ngger. Itulah sebabnya saya kembali ke goa ini. Butiran-butiran mutiara ilmu. Kalau memang benar, pastilah ada hubungannya dengan jurus-jurus pedang naga puspa. Pasti erat hubungannya dengan ilmu kanuragan naga puspa. Besar kemungkinan begitu, Ngger. Tapi sampai sekarang, saya sendiri tidak menemukan apa-apa di dalam ruangan goa ini. Kecuali batu-batuan yang tersebar di sana-sini. Dan sudah hampir menyatu dengan dinding-dinding ataupun lantai goa. Apakah Paman Ranubaya tidak menyebutkan di mana menyimpan butiran-butiran ilmu itu, Paman Wirot? Tidak, Nini. Guru sama sekali tidak menyebutkan tempat di mana beliau menyimpan mutiara ilmu itu. Beliau hanya menyebutkan bahwa butiran-butiran mutiara ilmu itu berada di dalam ruangan goa ini. Tapi entahlah di mana tempatnya. Sampai sekarang, saya pun belum bisa menemukannya. Kalau begitu, kita perlu mencarinya, Paman. Barangkali kita bisa mencarinya bersama-sama. Iya, Paman. Kita akan mencarinya bersama-sama. Mudah-mudahan saja kita bisa menemukannya. Iya, mudah-mudahan saja, Ngger. Tapi saya kira sekarang ini Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni perlu beristirahat. Angger berdua kelihatannya sangat lelah. Istirahatlah, Angger. Dan Angger berdua tidak usah terburu-buru pergi. Tinggallah untuk sementara di dalam gua ini bersama Paman. Baik, Paman Wirot. Kami akan menuruti saran Paman Wirot. Kupikir bulatnya kelapa
kenapa rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala Capsiolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer Capsiolas bau satuin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala Capsiolas. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Maka demikianlah, Arya Kamandanu dan Sakawuni tinggal untuk sementara di dalam goa di punggung Bukit Kurawan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Empu Bajil setelah meninggalkan Bukit Maribong. Empu Bajil bermaksud menemui gurunya di lereng Gunung Tengger. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, Empu Bajil akhirnya tiba di lereng Gunung Tengger. Maaf Tuan, siapakah Tuan? Namaku Empu Tong Bajil. Aku bermaksud menemui guruku di Padepokan Tengger. Jadi Tuan bermaksud menemui Bapak Guru Jana Mahadwija? Ya, antarkanlah aku menemui beliau. Maaf Tuan Bajil, saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Tuan. Ngapa tidak bisa? Bapak Guru sedang bersemedi. Kami cantrik-cantriknya dipesan agar jangan menerima tamu dalam beberapa hari ini. Karena itu, sekali lagi saya mohon maaf, Tuan Bajil. Saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Tuan. Wah, sayang sekali. Lalu aku harus bagaimana, Cantrik? Aku tidak mungkin kembali lagi setelah berjalan cukup jauh. Sekarang ini Tuan berada di Lawang Tengger. Tuan bisa istirahat di tempat ini. Ada banyak celah-celah batu ataupun gundukan-gundukan yang bisa Tuan pergunakan untuk istirahat malam hari. Tempat ini cukup aman, Tuan. Hampir tidak pernah ada binatang buas menyaba daerah ini. Nah, selamat istirahat, Tuan. Saya tidak bisa lama-lama menemani Tuan. Saya mendapat tugas mencari air bersih untuk minum teman-teman di Padepokan. Kurang ajar benar Cantrik itu. Rupanya dia belum tahu siapa Empu Bajil. Dia sama sekali tidak menganggap kehadiranku. Awas kau Cantrik. Nanti ku pelintir batang lehermu. Apa akalku sekarang? Yang jelas aku tidak sudi menuruti anjuran Cantrik goblok itu. Mana mungkin aku harus istirahat dan tidur di celah-celah batu. Aku bukanlah seorang gelandangan. Aku bukan perambah hutan. Kurang ajar sekali Cantrik itu. Baiklah. Aku akan menunggu sampai malam tiba. Jika matahari sudah tenggelam di balik mulut cakrawala nanti, aku akan nekat masuk ke Padepokan Tengger. Aku tahu jalan menuju ke sana.
Gunung Tengger terletak bersebelahan dengan Gunung Bromo. Padepokan Tengger atau biasa juga disebut Perguruan Sigara Geni terletak di lambung kiri Gunung Tengger. Sebelum mencapai Padepokan Tengger, setiap orang harus lebih dulu minta izin para cantrik yang menunggu di Lawang Tengger, di sebuah celah yang merupakan pintu masuk. Empu Bajil memang tidak segera meneruskan perjalanan. Dia memacu kudanya kembali turun agar tidak menimbulkan kecurigaan cantrik. Tapi di sebuah celah tebing, dia membelokkan arah kudanya ke kanan. Empu Bajil menemukan tempat yang aman untuk istirahat, menunggu malam tiba nanti. Tempat itu merupakan celah atau rongga-rongga tebing yang terlindung dari hembusan angin. Setelah menambatkan kudanya, Empu Bajil duduk istirahat di atas sebongkah batu. Dari jauh dia dapat melihat puncak Gunung Bromo disaput awan berwarna kuning keemasan. Matahari semakin condong ke arah barat. Sinarnya membias ke arah puncak-puncak bukit di sekitar pegunungan Tengger. Puncak Gunung Ijen, puncak Gunung Ider-Ider, ataupun puncak Gunung Mungal, dari kejauhan nampak bagaikan tempat bersemayamnya 3 dewa pengatur jagat. Setelah beberapa saat lamanya duduk menunggu, akhirnya malam pun perlahan-lahan turun dan hari mulai gelap. Nah, sekarang tibalah saatnya. Bersetan dengan aturan-aturan padepokan. Bersetan dengan saran-saran cantrik goblok itu. Sampai kapan aku harus menunggu di Lawang Tengger? Dasar manusia tolol. Kalau aku menuruti kata-katanya, maka aku pun akan menjadi tolol. Tidak. Bagaimanapun juga, malam ini aku harus dapat menemui guru. Kalaupun guru sedang bersemedi, biarlah aku istirahat di padepokan. Aku akan menemui beberapa orang sahabatku di sana. Empu Bajil kemudian melompat ke atas bongkahan batu, dan akhirnya tubuhnya lenyap di celah-celah tebing. Sekali waktu tubuh pendekar cebol itu muncul kembali, kemudian lenyap kembali di celah-celah tebing berikutnya. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bajil terus merayap tebing, celah demi celah lereng Tengger, dan akhirnya dia pun tiba di sebuah tebing di mana padepokan Tengger terbaring di bawahnya. Ada banyak cahaya pelita berkelap-kelip di sekitar padepokan, bagaikan kunang-kunang terbang malam. Untuk sesaat lamanya Empu Bajil istirahat, sambil menunggu kemungkinan untuk turun. Setelah merasa napasnya sedikit longgar, Empu Bajil segera melompati bongkahan batu, dan akhirnya tubuhnya lenyap di balik kegelapan lereng. Tapi baru saja kakinya menginjak dasar lereng yang merupakan batas padepokan Tengger di sebelah utara, mendadak di hadapannya muncul sosok tubuh manusia. Setan belang. Minggir kau cantrik. Jangan menghalang-halangi langkahku. Siapa kau berani diam-diam masuk di padepokan Tengger? Itu bukan urusanmu. Aku ingin menemui guru. Guru? Guru siapa? Aku ingin menemui Wong Agung. Aku ingin bertemu dengan Bapak Guru Jana Mahadwija.
Begitukah caramu ingin bertemu dengan guru besar kami? Seharusnya kau melewati Lawang Tengger. Semua tamu harus melewati Lawang Tengger. Dan para cantrik akan memberi penjelasan. Apakah tamu tersebut bisa diterima guru atau tidak? Aku tidak sudi berhubungan dengan para cantrik. Aku pun murid Padepokan Tengger. Bahkan aku adalah murid paling tua di sini. Aku mempunyai hak bertemu langsung dengan guruku. Hei orang asing. Jangan kau mengaku aku murid Padepokan Tengger. Siswa-siswa atau murid-murid atau cantrik-cantrik Padepokan Tengger tidak bakalan mempunyai sikap seperti yang kau perlihatkan sekarang ini. Mereka diajar bagaimana caranya mengenal sopan santun. Bagaimana mengenal adat dan kebiasaan yang baik. Sudahlah, aku tahu. Mungkin sekarang ini aku sedang berhadapan dengan seorang pencuri tengik. Mengaku sajalah, hai pencuri tengik. Apa yang ingin kau ambil dari Padepokan Tengger? Apa yang ingin kau curi? Kurang ajar. Sekarang aku malah dituduh menjadi pencuri. Kalau aku ingin mencuri, maka aku akan memasuki ruangan tempat penyimpan harta benda Istana Majapahit. Mengapa harus jauh-jauh pergi ke lereng Tengger? Kalau kau bukan pencuri, tentulah kau pendekar sesat yang ingin berbuat onar di sini. Nah, katakanlah dari mana asal perguruanmu? Siapa nama gurumu? Dan kau disuruh apa oleh gurumu datang kemari? Untuk mencuri kitab atau buku-buku milik kami? Atau untuk mencuri ilmu-ilmu yang kami pelajari selama ini? Lancang sekali mulutmu, cantrik. Baru menjadi cantrik sudah sombong kau. Ayo, kalau kau masih belum juga percaya bahwa aku adalah siswa perguruan Tengger, lihatlah. Bajil segera mundur beberapa langkah untuk mempersiapkan Aji Segarageni. Kedua belah lengannya digerak-gerakan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Kemudian matanya terpejam, sementara kedua telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Laki-laki yang masih berdiri di hadapannya kelihatan sedikit terkejut. Dia mundur 2 langkah. Ayo, majulah. Kau kenal ilmu apa yang akan kugunakan ini? Ayo, majulah, cantrik. Barangkali kau ingin berkenalan secara lebih akrab dengan Bu Bajil. Tunggu sebentar. Ayo, majulah, cantrik. Jangan hanya besar mulut. Majulah kalau kau ingin tulang-tulangmu remuk. Tunggu sebentar. Benarkah kau ini Kakang Bajil? Untuk apa aku berdusta padamu? Akulah Mpu Tong Bajil. Inilah buktinya bahwa aku adalah murid perguruan lereng Tengger. Akulah murid paling tua di sini. Kau jangan berani sombong di depanku, cantrik. Oh, maafkan aku. Maafkan aku, Kakang Bajil. Aku sama sekali tidak menduga bahwa kau adalah Kakang Bajil. Maafkan aku. Siapa kau ini? Katakan, siapa namamu? Aku Sudra Palong. Monyet busuk. Kiranya kau Sudra Palong. Iya. Untung kau segera menyebut namamu. Begitu kau mengeluarkan Aji Segarageni, aku mulai curiga. Sebab Aji Segarageni memang jarang diajarkan guru kepada murid-murid sembarangan. Di Padepokan Tengger ini hanya 4 orang yang memiliki Aji Segarageni. Guru sendiri, kemudian Kakang Bajil, lalu aku, dan seorang lagi adik seperguruanku. Siapa yang seorang lagi itu? Dia anak angkat guru sendiri. Namanya Jana Lelung. Jana Lelung adalah murid kesayangan bapak guru. Marilah Kakang Bajil. Marilah kita bicara panjang lebar di pondokku. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku kangen sekali padamu, Kakang Bajil. Kau tetap kelihatan jelek, Sudra Palong. Wajahmu bopeng seperti setan. Ayolah, aku pun sudah kangen padamu. Ayo, buatkan aku minuman kesukaanku.
rasanya, rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sudra Palong kemudian membawa Empu Bajil ke ruangan pondoknya. Sudra Palong adalah juga murid kepercayaan Wong Agung. Setelah Empu Bajil pergi beberapa tahun yang lalu, Sudra Palong menjadi murid tertua Padepokan Tengger. Sudra Palong dan Empu Bajil adalah dua orang murid yang sangat berbakat. Dan mereka sudah sejak lama. Seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-322 ini didukung oleh para pemain Mas Bambang sebagai Sudra Palong, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Beni sebagai Jana Lelung, Burhan Abe sebagai Wong Agung atau Jana Mahadwija, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil adalah murid paling tua Padepokan Lereng Tengger. Setelah Empu Bajil, barulah Sudra Palong. Setelah Empu Bajil pergi, maka Sudra Palong menjadi penggantinya. Wong Agung atau juga biasa disebut Guru Jana Mahadwija tidak mengajarkan aji segara geni kepada sembarang muridnya. Di antara para cantrik atau siswa-siswanya, hanyalah dipilih mereka yang benar-benar berbakat untuk mendalami aji segara geni. Di samping Empu Bajil, Wong Agung sendiri, maka masih ada dua orang lain yang telah mempelajari ilmu tersebut. Mereka adalah Sudra Palong dan adik seperguruannya yang bernama Jana Lelung. Jana Lelung juga menjadi anak angkat atau murid kesayangan Wong Agung. Pengalamanmu tentu sudah banyak sekali, Kakang Bajil. Sudah beberapa tahun kau meninggalkan padepokan ini. Apakah guru masih sering menanyakan perihal diriku, Sudra Palong? Tidak, Kakang. Guru sama sekali tidak pernah menanyakan tentang dirimu. Aku tahu. Bapak guru telah kecewa. Aku memang telah mengecewakan hati beliau. Itulah sebabnya aku datang ke padepokan ini, Sudra Palong. Aku ingin menghadap beliau dan minta pengampunan. Aku merasa bersalah. Tapi barangkali kau tidak bisa menemui beliau sekarang ini, Kakang. Beliau sedang bersamadi. Kapan aku bisa menemuinya, Sudra Palong? Kau tunggu sebentar di sini. Aku akan minta penjelasan dari Adi Jana Lelung. Dialah murid kesayangan guru. Dia pasti tahu kapan guru mengakhiri masa semadinya. Baiklah, Sudra Palong. Aku akan menunggu di sini. Aku akan tidur sebentar. Kau, Kakang Sudra Palong. Ada apa, Kakang? Ada kabar gembira, Adi Jana Lelung. Kakang Putong Bajil kembali. Sekarang dia sedang istirahat di dalam pondokku. Kakang Putong Bajil? Iya. Aku tidak mendapat laporan apa-apa dari cantrik penjaga lawang Tengger. Kakang Pu Bajil memang masih seperti dulu. Dia paling senang membuat kejutan. Dia sengaja tidak melewati lawang Tengger. Kapan guru akan mengakhiri masa semadinya, Adi Jana Lelung?
Mungkin tidak lama lagi, Kakang Sudrapalong. Mungkin tepat jam 12 malam nanti, guru sudah akan mengakhiri masa semedinya. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberitahu Kakang Bajil. Tapi kau tidak perlu berkata kepada siapapun juga di Janalelung. Setelah guru turun dari semadinya nanti, aku akan membawa Kakang Bajil menghadap beliau. Rumah kediaman Wong Agung, guru Padepokan Tengger, terletak di bagian tengah. Rumah itu kecil, terbuat dari papan kayu hutan, tapi mempunyai pendapa yang cukup luas. Ada kira-kira 15 orang cantrik duduk di atas tikar di ruangan pendapa. Nampak di antara mereka Mpu Bajil, Sudrapalong, dan Janalelung. Sudah beberapa saat lamanya mereka menunggu kehadiran guru mereka. Mendadak dari pintu ruangan tengah muncul sesosok tubuh berpakaian seperti halnya seorang Brahmana. Dialah Wong Agung, atau biasa juga dipanggil Guru Jana Mahadwija. Wong Agung melangkah perlahan-lahan, gerakannya seperti teratur dan terperinci, dan tatapan matanya sangat lembut namun tajam. Dia mengenakan ikat kepala hitam, sementara jubah yang dikenakannya berwarna abu-abu. Wong Agung tersenyum ramah kepada murid-muridnya yang sudah duduk menunggu. Pantas, sejak tadi pagi burung perenjak berbunyi nyaring di atas pohon. Kiranya Padepokan Tengger kehadiran seorang tamu besar. Apa kabar, Bajil? Kulihat wajahmu kurang menggembirakan. Kupikir kau sudah menjadi orang berpangkat sekarang ini. Ampun, Guru. Saya datang ke Padepokan Tengger ini untuk minta ampun kepada Guru. Minta pengampunan itu soal mudah, Bajil. Itu hanyalah kata-kata. Hanyalah asap atau hawa yang dikeluarkan dari rongga mulut. Yang penting, bagaimana kita harus bersikap kepada sesama hidup kita. Iya, Guru. Coba kau pindah tempat duduk, Bajil. Jangan berdiri di sudut ruangan begitu. Coba perlihatkan wajahmu secara terang-terangan kepada murid-murid perguruan di sini. Coba kau bergeser ke sebelah sana. Baik, Guru. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mpu Bajil bermaksud menggeser duduknya ke sebelah kanan, lebih mendekati tiang pendapa. Tapi dia menjadi sangat terkejut. Tiba-tiba saja lututnya terasa kaku, dan dia sama sekali tidak mampu menggeser duduknya barang sejengkal pun. Dia sudah berusaha, tapi usahanya itu sia-sia belaka. Keringat dingin sampai membasahi leher dan pakaiannya. Dan akhirnya dia tahu bahwa dia sedang dicoba oleh bekas gurunya.
Ampun, Guru. Ampun. Saya tidak dapat menggerakkan kaki saya, Guru. Saya tidak dapat menggeser letak duduk saya. Ampun, Guru. Ampunilah saya. Aku hanya memintamu agar kau menggeser tempat dudukmu, Bajil. Nah, lakukanlah. Kau murid paling tua di perguruan ini. Sekalipun kau mursal, kau murtad, tapi namamu sudah pernah tercatat sebagai murid paling tua dan paling berbakat di perguruan Tengger ini. Nah, lakukanlah. Aku hanya memintamu agar kau menggeser dudukmu ke sebelah sana. Ampun, Guru. Saya mohon ampun. Janganlah Guru memperlakukan saya seperti ini. Guru adalah junjungan saya. Saya tidak berani melawan Guru. Kembali Wong Agung memperlihatkan senyuman ramah. Senyuman itu begitu sederhana, tapi sepertinya mengandung tenaga atau kekuatan yang maha dahsyat dari dalam diri pribadi pemiliknya. Wong Agung melambaikan tangannya, dan mendadak Empu Bajil kembali mampu menggerakkan kedua belah kakinya. Buru-buru dia menggeser duduknya. Bajil. Ya, Guru. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, kau pernah menjadi murid kesayanganku. Itulah sebabnya aku mengajarimu ilmu pukulan Segara Geni. Tapi ternyata kemudian kau membuat hatiku kecewa. Kau tahu apa yang kumaksud, Bajil? Kau masih ingat peristiwa itu? Iya, Guru. Saya ingat. Peristiwa itu masih tetap segar dalam ingatan saya. Dengan aji Segara Geni, saya telah membunuh seorang warga desa. Waktu itu saya tidak dapat menahan diri saya, Guru. Warga desa itu telah berani menghina perguruan Tengger. Karena itu saya menjadi lupa diri. Dan akhirnya saya membunuhnya. Setiap siswa atau murid atau cantrik perguruan Tengger ini harus dapat mengendalikan dirinya. Itu merupakan persyaratan mutlak. Murid yang tidak dapat mengendalikan dirinya hanya akan mengotori lereng Tengger. Kau itulah contohnya. Hanya karena perkataan seorang warga desa, maka tanganmu telah menjadi kotor oleh darah. Dan saat itu, kau bukannya menyesal. Kau justru telah menampar wajahku dengan diam-diam meninggalkan perguruan Tengger ini. Mungkin kau merasa dirimu telah hebat. Mungkin kau merasa dirimu paling jago, sehingga kau berani melakukannya, Bajil. Ampun, Guru. Saya menyesal sekali. Waktu itu saya dipenuhi hawa nafsu. Saya merasa kesal karena Guru tidak henti-hentinya memarahi saya. Itulah sebabnya saya pergi meninggalkan perguruan Tengger. Cukup, Bajil, cukup. Tidak perlu kau teruskan. Sekarang mau apa kau kembali ke perguruan Tengger ini? Tunggu dulu. Jangan kau jawab dulu pertanyaanku. Aku mempunyai pertanyaan lain yang harus kau jawab lebih dulu. Bajil. Iya, Guru. Kemana saja kau pergi selama ini? Dan apa saja yang kau kerjakan di dunia di bawah sana? Berapa orang telah kau bunuh dengan aji Segara Geni? Kau tidak perlu berdusta pada aku, Bajil. Wajahmu sudah bercerita dengan jelas. Wajahmu kotor, berdebu. Wajahmu kuyuh. Bukan wajah yang biasa dimiliki oleh seorang pendekar berhati bersih. Ayo, jawablah, Bajil. Berapa banyak pendekar yang telah kau bunuh dengan aji Segara Geni? Berapa banyak darah yang telah kau hisap dengan ilmu itu? Berapa banyak manusia kehilangan nyawa karena perbuatanmu? Berapa desa kau buat kacau karena kehadiranmu?
Mengapa kau tidak segera menjawabnya, Bajil? Hah? Kau tidak berani menjawabnya, atau tidak bisa menjawabnya? Bajil! Iya, Guru. Sekalipun kau menjadi manusia busuk, manusia berhati busuk, manusia berjiwa busuk, tapi kau pernah menimba ilmu pada aku. Kau pernah menjadi murid handalan Wong Agung. Kau pernah menjadi siswa kesayangan Guru Jana Mahadwija. Karena itu, sejelek-jeleknya dirimu, sebusuk-busuknya hatimu, kau pasti mampu memberikan jawabannya. Ampun, Guru. Ampun, beribu-ribu ampun. Saya mengaku bersalah, Guru. Memang benar apa yang Guru katakan. Saya telah melumuri hidup saya dengan darah. Saya telah membuat kacau di mana-mana. Saya telah banyak membunuh orang dengan aji segara geni ilmu pemberian Guru. Saya menyesal, Guru. Saya tobat. Saya mohon ampun, Guru. Bagus. Bagus, Bajil. Kau telah berani mengakui kesalahanmu. Itu merupakan suatu hal yang bagus. Sekarang, apa yang kau inginkan, Bajil? Apa maksudmu datang kembali ke perguruan Tengger ini? Ampun, Guru. Saya datang hanya untuk minta pengampunan dari Guru. Saya adalah murid yang mursal. Saya murid yang banyak berdosa. Saya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu, Guru. Saya ingin memohon bimbingan Guru. Saya ingin memohon petunjuk Guru bagaimana seharusnya saya hidup. Dengar, Bajil. Aku belum bisa mempercayai kata-katamu. Seperti sudah kukatakan, kata-kata hanyalah sekedar hawa yang dihembuskan dari rongga mulut manusia. Aku ingin buktinya. Apa gunanya kata-kata kalau perbuatan seseorang justru bertentangan dengan apa yang dikatakannya itu? Yang penting, Bajil, kalau kau ingin berguru lagi padaku, kau harus dapat membuktikan bahwa kau mampu memperbaiki kesalahan-kesalahanmu, bahwa kau memang benar-benar bertobat dan mau hidup secara baik. Iya, Guru. Saya akan mentaati kata-kata Guru. Saya benar-benar sudah menyesali perbuatan-perbuatan saya di masa lalu. Saya tidak akan mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Baiklah. Tinggallah beberapa hari di sini, dan aku mau melihat buktinya. Sutra Palong? Iya, Guru. Kau kutugaskan untuk mengawasi Bajil. Kalau kau melihat sesuatu yang tidak beres padanya, cepat laporkan padaku. Dan aku tidak akan menunggu lebih lama. Begitu aku tahu bahwa Bajil masih menyimpan sebongkah kejahatan di dalam hatinya, maka dia harus enyah dari perguruan Tengger. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kakang Bajil. Kakang Bajil. Ada apa, Sudra Palong? Aku tahu kau mempunyai kesulitan besar, Kakang Bajil. Sejak tadi kuperhatikan, kau banyak merenung. Ada apa sebenarnya, Kakang Bajil? Tidak ada apa-apa, Sudra Palong.
Aku baru menyesuaikan dengan keadaan di sini. Sudah lama aku tidak biasa hidup di perguruan seperti ini. Biasanya aku hidup secara bebas di luar sana. Tapi mengapa kau tidak berterus terang saja padaku, Kakang Bajil? Baiklah. Itu artinya kau tidak lagi menganggapku sebagai sahabat. Sudra Palong, sudahlah. Kau tidak perlu ikut campur urusanku ini. Aku mempunyai urusan yang bersifat sangat pribadi. Aku tidak ingin melibatkan siapapun. Kau mempunyai musuh besar yang sukar untuk dikalahkan, Kakang Bajil. Dari mana kau tahu? Tadi sewaktu kau tidur di ruang pondokku ini, aku lihat kau mengigau. Kau mengigau setengah berteriak-teriak. Kau mengigau seperti orang berkelahi. Bahkan kau menyebut-nyebut nama seseorang. Nah, apakah dia bernama Arya Kamandanu, Kakang Bajil? Sudahlah, Sudra Palong. Jangan kau tanyakan hal itu. Kau nanti akan terseret-seret dalam perkara ini. Ingat, Kakang Bajil. Aku ditugaskan oleh guru untuk mengawasimu di Padepokan Tengger ini. Kalau kau tidak mau berterus terang padaku, maka aku pun tidak bisa membantumu. Empu Bajil diam sesaat lamanya. Dahinya berkerut-kerut seperti sedang berpikir keras. Dia menjadi khawatir. Dia takut Sudra Palong akan melaporkan perihal dirinya kepada gurunya. Karena itu dia memutuskan untuk membeberkan persoalan yang dihadapinya kepada Sudra Palong. Memang Sudra Palong, aku mempunyai seorang musuh besar. Musuh bebuyutan. Sudah beberapa kali kami bertarung. Dan bahkan pada pertarungan yang terakhir kalinya, musuhku itu berhasil meremukkan tongkat pencabut roh milikku. Ketahuilah Sudra Palong, musuhku itu mempunyai senjata yang sangat ampuh. Senjata itu berupa sebuah pedang. Jika ditarik dari sarungnya, maka pamor pedang itu akan bernyala-nyala sebesar obor. Aku sangat menginginkan senjata itu, Sudra Palong. Aku bermaksud merebutnya sampai beberapa kali. Tapi usahaku senantiasa gagal. Tapi aku tidak akan berhenti, Sudra Palong. Selama aku masih bernapas, aku akan terus berusaha merebut pedang itu. Dan aku tidak akan bisa menguasai pedang itu sebelum menyingkirkan pemiliknya. Karena itu, Sudra Palong, bantulah aku. Aku mohon, bantulah aku. Jangan kau katakan maksudku ini kepada guru. Aku bermaksud memperdalam Aji Segara Geni. Dengan Aji Segara Geni yang sempurna, aku yakin suatu saat nanti aku akan dapat membunuh musuh besarku. Bagaimana, Sudra Palong? Kau mau membantuku, bukan? Aku akan berpikir-pikir dulu, Kakang Bajil. Sebab semenjak kau pergi, aku menjadi murid tertua di perguruan Tengger ini. Guru sangat mempercayaiku. Dan aku tidak ingin menyalahgunakan kepercayaannya. Sudra Palong, kau adalah sahabatku. Aku tidak mempunyai sahabat lain di muka bumi ini selain kau, Sudra Palong. Kepada siapa lagi aku harus minta bantuan? Aku hanya bisa mengharapkan bantuanmu, Sudra Palong. Aku tidak bisa berpaling kepada orang lain lagi. Sabarlah, Kakang Bajil. Aku memang harus memikirkan persoalanmu ini barang beberapa hari. Sabarlah. Tentu saja aku akan berusaha untuk membantumu. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
wajah Empu Bajil menjadi cerah. Begitu Sudra Palung mengatakan bahwa dia bersedia membantunya, Empu Bajil merasa sangat lega dan gembira. Samar-samar dalam hatinya harapan itu muncul kembali. Dan dia benar-benar bertekad untuk mendalami Aji Segara Geni untuk menghadapi musuh besarnya, Arya Kamandanu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Cap Siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom.
Puyer obat sakit kepala cap siolet. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-323 ini didukung oleh para pemain Mas Bambang sebagai Sudra Palong, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirat, Ivona Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil mengakui kesalahannya dan minta pengampunan kepada gurunya, Wong Agung, atau biasa juga disebut Jana Mahadwija. Jana Mahadwija artinya orang yang mempunyai kemampuan linuih. Memang demikianlah kenyataannya. Wong Agung mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang sangat langka. Namun begitu dia memilih hidup menyendiri di tempat terpencil seperti lereng Tengger. Dia tak ingin mempunyai nama besar di dalam dunia kependekaran. Dia adalah seorang guru yang sangat sederhana. Malam itu, Empu Bajil menemui adik seperguruannya, Sudra Palong. Dia merasa sangat lega dan gembira karena telah diampuni kesalahannya dan diperbolehkan kembali menjadi siswa di Padepokan Tengger. Tapi sebenarnya, Empu Bajil masih belum sembuh benar dari penyakitnya yang lama. Rasa dendam dan rasa iri hati masih bercokol di dalam hatinya. Dan sebenarnya, dia mengakui kesalahannya dan mau bertobat, hanyalah merupakan samudana atau sikap berpura-pura. Hal itu memang tidak pernah dikatakan kepada siapapun juga, melainkan tetap direndamnya dalam hatinya sendiri. Kakang Bajil, aku masih belum jelas bantuan apa yang kau inginkan dariku, Kakang. Aku hanya ingin memperdalam Aji Segara Geni Adi Sudra Palong. Bantulah aku. Hal itu tergantung dari guru, Kakang. Kalau guru memandang patut memberikan tambahan ilmu Segara Geni kepada Kakang, maka tentulah Kakang akan memperolehnya. Semuanya tergantung dari guru. Tapi nampaknya guru belum percaya benar-benar kepadaku, Adi Sudra Palong. Itulah sebabnya aku minta bantuanmu. Barangkali kau dapat meyakinkan guru. Aku akan mencobanya, Kakang Bajil. Tapi aku tidak berjanji. Kakang, sebenarnya apa yang terjadi dengan dirimu? Kukira Aji Segara Geni yang kau miliki sudah lebih dari cukup. Tidak, Sudra Palong. Aji Segara Geni yang kumiliki masih jauh kurang dari sempurna. Sebab ketahuilah, sebenarnya aku mempunyai seorang musuh besar yang sukar sekali dikalahkan. Aku sudah sering bertemu dengannya dan bertarung. Tapi memang dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Sehingga aku tidak pernah dapat memenangkan pertarungan. Bahkan pada pertarungan yang terakhir kali, aku terpaksa kehilangan tongkat pencabut roh. Kalau kau menggunakan alasan itu untuk menambah kemampuan Aji Segara Genimu, kukira guru tidak akan mengizinkan. Aku melakukannya juga untuk menjunjung tinggi nama perguruan Tengger. Semua orang tahu, Padepokan Tengger ini mempunyai ciri ilmu yang sangat langka dan sangat dahsyat. Aji Segara Geni tidak dimiliki oleh perguruan manapun. Dan aku tidak rela ada seorang pendekar yang memandang rendah kepada ilmu atau Aji Segara Geni. Bukankah pendapatku ini cukup masuk akal, Adi Sudra Palong? Maaf, Kakang Bajil. Guru tidak pernah menyinggung-nyinggung persoalan seperti ini. Guru selalu menasehatkan agar kita janganlah mencari musuh. Justru kita dianjurkan untuk menjalin persahabatan dengan sesama hidup kita. Kakang Bajil, kalau aku boleh tahu, siapakah nama pendekar musuh besarmu itu?
Dia bernama Arya Kamandanu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Demikianlah Paman Wirot. Demikianlah akhir kisah Paman Ranubaya. Beliau akhirnya wafat di negeri orang. Guru, saya sama sekali tidak menduga bahwa guru akan bernasib seperti itu. Hati saya juga selalu sedih setiap kali mengingat nasib Paman Ranubaya. Setiap kali saya bertanya-tanya dalam hati, maka akhirnya pertanyaan itu akan membentur pada kekecewaan dan ketidakmengertian. Bahkan tidak jarang saya lalu mengambil kesimpulan bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Saya kira bukan begitu, Ger. Hal itu justru pernah berkali-kali dikatakan oleh guru semasa hidupnya. Justru guru mengatakan bahwa hidup ini adil. Hidup ini begitu mulus, seperti anak ayam keluar dari kulit telurnya. Mulus dan tidak neko-neko atau tidak macam-macam. Tentu saja hal itu sangat tergantung dari cara manusia memandangnya. Adil dan tidak adil tergantung dari cara kita memandangnya, Ger. Dari sudut mana kita memandang segala peristiwa ini. Demikianlah apa yang pernah diajarkan guru. Bahkan guru pernah mengatakan secara berseloroh bahwa keadilan itu mulus seperti kentut. Prot, prot, prot. Mulus dan tidak neko-neko. Semua ada aturannya. Semua ada takarannya. Semua ada gayanya masing-masing. Dan semuanya mengikuti garisnya masing-masing. Lengkap, utuh, dan sempurna. Yang tidak adil sebenarnya ialah pikiran-pikiran kita sendiri. Khayalan-khayalan kita sendiri. Saya kira tidak semua orang dapat menerimanya. Nah, itu pun merupakan salah satu pertanda keadilan, Ger. Tidak semua orang dapat menerimanya. Jadi lengkap. Tergantung dari sudut mana orang itu memandang peristiwa di dalam hidup ini. Ya, memang Paman Wirot. Kalau kita renungi secara seksama, kalau kita pahami secara mendalam, kehidupan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang cewek, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, dan tidak ada yang hilang. Ketika Wirot dan Arya Kamandanu tengah sibuk berbincang-bincang tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan, mendadak Sakawuni berlari-lari dari jauh menghampiri mereka. Paman Wirot! Paman Wirot! Saya memperoleh sesuatu, Paman. Saya memperoleh sesuatu. Ada apa, Sakawuni? Mengapa kau berlari-lari seperti dikejar-kejar hantu? Saya menemukan sesuatu, Kamandanu. Sungguh, Paman Wirot, saya tidak berdusta. Marilah ikut saya. Sabar, Nini Sakawuni. Sabar. Tenangkan hatimu. Coba, bicaralah yang lebih jelas. Biarlah kami mendengarkannya. Saya kira sekarang saya sudah menemukan butiran-butiran mutiara yang dikatakan oleh Paman Ranubaya.
Saya kira sekarang saya sudah tahu apa yang dimaksud Paman Ranubaya dengan butiran-butiran mutiara itu, Paman Wirot. Coba ceritakan apa yang telah kau peroleh, Sakawuni. Saya menemukan sebuah lempengan batu, Kamandanu. Secara tidak sengaja, saya membalikan lempengan batu itu. Lempengan batu yang mana, Nini? Lempengan batu yang berada di dalam goa, Paman Wirot. Saya pun tidak sengaja membalikannya. Kemudian, saya congkel-congkel lumut yang menempel pada lempengan batu itu. Dan ternyata, di balik lumut-lumut yang sudah tebal dan membusuk itu, saya menemukan guratan-guratan lukisan, Paman Wirot. Guratan-guratan lukisan? Iya, benar, Paman. Lempengan batu itu kemudian saya bersihkan. Dan guratan-guratan lukisan nampak lebih jelas. Seperti sengaja digambar oleh Paman Ranubaya. Guratan-guratan lukisan itu sepertinya merupakan gambaran atau kalimat-kalimat jurus yang terdiri dari garis-garis. Bagaimana kau tahu bahwa guratan-guratan garis itu merupakan kalimat-kalimat jurus, Sakawuni? Guratan-guratan lukisan itu kelihatannya sangat teratur, Kamandanu. Tentu saja saya dapat membedakan guratan-guratan lukisan yang merupakan garis-garis kalimat jurus ataupun gambar-gambar biasa. Bagaimana, Paman Wirot? Barangkali sebaiknya kita periksa lempengan batu itu. Benar, Ger. Selama ini saya sendiri tidak pernah berpikir ke arah itu. Saya tidak pernah menyentuh batu-batuan yang bertebaran dan sebagian tertanam lumut di dalam gua itu. Tapi nampaknya Sang Hyang Widi telah memberi petunjuk kepada kita melalui pengalaman Nini Sakawuni. Marilah, Ger. Marilah, Nini Sakawuni. Kita periksa lempengan batu itu bersama-sama. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mosia bingung, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Coba, bantulah aku mendorong lempengan batu ini, Kamandanu. Hati-hati, Buni. Marilah kita membalikannya perlahan-lahan. Tunggu, Kamandanu. Aku akan membersihkan lumut-lumut yang menempel di atas lempengan batu ini. Nah, lihat, Kamandanu. Lempengan batu ini pun sama dengan yang tadi itu. Ada gambar-gambar terpahat di atasnya. Benar, Buni. Lempengan batu yang ini pun sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang kau temukan tadi. Gambar-gambar yang tertera di atasnya seperti dimaksudkan sebagai gambar-gambar atau garis-garis kalimat jurus. Bagaimana, Nger Kamandanu? Kami menemukan 2 buah lempengan batu yang lainnya lagi, Paman Wirot. Kalau begitu, marilah kita periksa batu-batuan yang bertebaran di dalam gua ini, Nger. Marilah kita periksa satu persatu. Benar, Paman. Marilah kita balikan satu persatu dan kita bersihkan lumut yang menempel di bawahnya. Arya Kamandanu, Wirot dan Sakawuni kemudian bekerja membalikan batu-batuan di dalam goa. Tidak seluruhnya batu-batuan yang mereka balikan mengandung tulisan-tulisan atau guratan-guratan lukisan. Sakawuni membersihkan lumut-lumut dan mencuci lempengan-lempengan batu dengan air yang terdapat di dalam goa. Kemudian mereka bertiga menata lempengan-lempengan batu itu
menyandarkannya berjajar pada dinding goa. Iya, saya kira cukup, Engger. Cukup, Nini. Tak ada lagi lempengan-lempengan batu yang lain yang mengandung tulisan, Paman Wirot? Iya, semuanya ada 12 lempengan batu. Tak ada lagi yang lain. Mungkin memang hanya berjumlah 12, Paman Wirot. Guru pernah berkata bahwa ilmu Kanuragan Naga Puspa terdiri dari 35 jurus. Ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap pertama terdiri dari 12 jurus. Kemudian yang kedua terdiri dari 11 jurus. Dan ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap ketiga tentu saja terdiri dari 12 jurus. 12 jurus. Tidak lebih, Nger. Mungkin 12 jurus itulah yang tertera di dalam lempengan-lempengan batu ini, Paman Wirot. Benar, Nger. Saya yakin kita tidak akan menemukan lagi lempengan-lempengan batu bergambar seperti ini. Karena jumlahnya sudah lengkap. 12 lempengan batu berisi 12 jurus. Sekarang ini, bagaimana cara kita menerjemahkan garis-garis itu menjadi kalimat-kalimat jurus, Paman Wirot? Nah, itulah tugas kita sekarang, Ger. Itulah yang harus kita kerjakan selanjutnya. Bagaimana kita bisa membaca garis-garis itu seperti membaca kalimat-kalimat jurus ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga. Ini bukan pekerjaan yang mudah, Ger. Mungkin itulah yang dimaksudkan mutiara-mutiara ilmu di atas batu, Paman Wirot. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Paman Ranubaya dengan mutiara-mutiara yang berharga. Benar, Nidi. Kalau kita dapat menerjemahkan garis-garis ini menjadi kalimat-kalimat jurus, tentu saja hal itu sama dengan kita memperoleh mutiara-mutiara ilmu yang luar biasa harganya. Nah, sekarang marilah kita lihat lempengan batu yang paling ujung. Ada banyak guratan-guratan di atas lempengan batu itu. Bagaimana pendapat Angger Kamandanu setelah melihat guratan-guratan itu? Saya sama sekali belum bisa menduga apa maksudnya, Paman Wirot. Guratan-guratan itu rasanya masih terlalu gelap. Tapi barangkali guratan-guratan itu dimaksudkan sebagai gerakan-gerakan sebilah pedang. Bukankah Paman Ranubaya pernah mengatakan bahwa ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga merupakan suatu jurus ilmu pedang? Benar, Ger. Sepertinya memang begitu. Guratan-guratan yang tertera di atas lempengan batu itu sepertinya merupakan gerakan-gerakan jurus pedang. Tapi masih terlalu semeraut. Kamandanu. Ada apa, Wuni? Ada apa dengan dirimu? Kepalaku tiba-tiba menjadi pusing, Kamandanu. Dan keringat dingin keluar membasahi tubuhku. Entahlah apa sebabnya. Mungkin kau kurang enak badan. Kau sudah bekerja keras membersihkan lempengan-lempengan batu ini. Sebaiknya kau istirahat saja dulu. Baiklah, Kamandanu. Saya akan berbaring dulu sebentar. Sakawuni lalu melangkah ke sudut ruangan goa. Kemudian dia memaringkan tubuhnya di atas lempengan batu yang cukup lega. Sakawuni memejamkan matanya. Dahinya berkerut-kerut seperti seseorang yang tengah berusaha mencampakkan sebuah mimpi buruk. Lempengan-lempengan batu itu sepertinya mengandung suatu tenaga gaib yang luar biasa besarnya. Mendadak kepalaku menjadi pusing. Setiap kali melihat dan mengamati garis-garis yang tertera di atas lempengan batu, sepertinya ada kekuatan yang menarikku ke sebuah lubang yang sangat gelap. Apakah Arya Kamandanu sudah menyadarinya? Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19.
Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sambil berbaring, Sakawuni memejamkan matanya, sambil berusaha untuk melupakan garis-garis yang tertera di atas lempengan-lempengan batu. Dia sendiri menjadi heran. Setiap kali menatap garis-garis itu, mendadak kepalanya pusing, dan sepertinya ada tangan-tangan raksasa menyeretnya ke sebuah lubang gelap. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan mereka lakukan terhadap lempengan-lempengan batu itu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio. Tutur Tinular dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio. Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-324 ini didukung oleh para pemain Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra sebagai Ranubaya dan pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni memparingkan tubuhnya di atas lempengan batu yang cukup luas dan lega. Sambil memejamkan matanya, dia berusaha untuk melupakan dan mencampakkan garis-garis di atas lempengan batu dari ingatannya. Dia sendiri heran. Setiap kali melihat guratan-guratan garis di atas lempengan batu yang disusun berjajar-jajar pada dinding goa, mendadak kepalanya menjadi pusing, pikirannya menjadi kacau balau. Dan sepertinya ada tangan-tangan raksasa menariknya ke sebuah lubang yang sangat gelap. Tidak, tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Tidak. Wuni, Wuni, ada apa Wuni? Wuni, Wuni. Kepalaku berdenyut-denyut. Otakku menjadi kacau. Apa yang telah terjadi dengan diriku, Kamandano? Mungkin kau terlalu lelah, Wuni. Sebaiknya kau istirahat. Tidak, Kamandano. Aku merasakan ada sesuatu yang ganjil dalam lempengan-lempengan batu itu. Setiap kali aku mengamatinya, dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan, mendadak kepalaku sepertinya berputar-putar. Kepalaku menjadi pusing. Dan sepertinya ada tangan-tangan raksasa yang sangat kuat menarik tubuhku menuju sebuah lubang gelap, Kamandano. Tunggu sebentar, Angger Kamandanu. Saya juga merasakan pengalaman yang sama dengan Nini Sakawuni. Setiap kali saya mengamati lempengan-lempengan batu satu persatu, dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan, kepala saya juga menjadi pusing. Perut saya menjadi mual. Dan sepertinya saya sedang dihadapkan dengan suatu tenaga gaib. Mengapa saya tidak merasakannya? Baiklah, saya akan mencobanya, Paman Wiro. Arya Kamandanu akhirnya membalikkan tubuhnya, menghadap ke arah lempengan-lempengan batu yang disusun berjajar menyender pada dinding goa. Arya Kamandanu kemudian duduk bersila,
dan menatap satu persatu lempengan-lempengan batu itu. Semula dia tidak merasakan apa-apa. Dia terus menatap, mulai dari lempengan batu yang terletak di ujung sebelah kiri, terus merambat ke lempengan-lempengan batu di sebelah kanannya. Menginjak ke lempengan batu ketujuh, dia mulai merasakan suatu getaran aneh menjalar di dalam tubuhnya. Kepalanya menjadi berdenyut-denyut, tapi dia terus saja menatap lempengan-lempengan batu itu. Dan memang benar, seperti ada tangan-tangan raksasa yang sangat kuat mencengkeram tubuhnya, kemudian akan mencampakkannya ke sebuah lubang yang sangat gelap. Arya Kamandanu berusaha untuk berontak, tapi tangan-tangan raksasa itu semakin kuat mencengkeramnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimana, Ger? Benar, Paman Wirot. Sekarang saya baru percaya apa yang dikatakan Sakawuni. Lempengan-lempengan batu itu ternyata mempunyai kekuatan gaib yang sangat besar. Saya kira kita mengalami jalan buntu, Paman Wirot. Apa maksudmu, Angger? Bagaimana kita bisa menerjemahkan garis-garis itu menjadi kalimat-kalimat jurus, Paman Wirot? Sedangkan untuk terus-menerus menatapnya saja, kita tidak akan mampu. Lempengan-lempengan batu itu mempunyai tenaga gaib yang luar biasa dahsyatnya. Saya kira kita tidak mungkin mampu menerjemahkannya, Paman Wirot. Kita jangan berputus asa, Angger. Kita harus percaya bahwa guru tidak bermaksud buruk terhadap kita. Kalau guru menulis garis-garis di atas lempengan batu itu, kemudian menyemburkan tenaga gaibnya, pastilah hal itu dimaksudkan supaya rahasia tulisan tidak akan bisa dibaca oleh setiap orang. Nah, sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk membacanya. Barangkali inilah amanat guru yang terpenting, Ger. Kita harus mampu menguraikan rahasia di balik lempengan-lempengan batu itu. Bagaimana, Buni? Mukamu kelihatannya pucat sekali. Untunglah, Kamandanu. Aku sudah bisa mencampakkan pengaruh guratan-guratan di atas lempengan-lempengan batu itu. Setelah terlelap sebentar, garis-garis itu perlahan-lahan lenyap dari ingatanku. Baiklah. Sekarang sebaiknya lempengan-lempengan batu itu kita tutup dulu. Kita bisa mencari daun-daun talas yang lebar untuk menutupnya. Dan kita jangan sekali-kali memandangnya. Hal itu memang bisa membawa pengaruh buruk bagi ingatan kita. Guru Ranubaya adalah seorang ahli ilmu kanuragan yang mumpuni. Dia sakti mandraguna. Karena itu jangan sembarangan kita memperlakukan karya-karyanya. Nah, Ger, marilah kita mencari daun-daun talas yang lebar. Untuk sementara kita lupakan saja dulu lempengan-lempengan batu itu. Arya Kamandanu kemudian bangkit dan melangkah keluar goa. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa setumpuk daun-daun talas hutan yang lebar. Bersama dengan Wirot, Arya Kamandanu kemudian menutup lempengan-lempengan batu itu dengan daun-daun talas.
Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Paman Wiro? Ya, barangkali saya dapat menemukan sebabnya. Mengapa lempengan-lempengan batu itu membuat pikiran kita menjadi kacau, Ger? Apa sebabnya, Paman? Saya sendiri tidak habis mengerti. Lempengan-lempengan batu itu sepertinya hanya batu-batu biasa yang di atasnya diguratkan garis-garis lurus, garis-garis bengkok, garis-garis melingkar, ataupun lengkungan-lengkungan. Tapi mengapa setiap kali kita menatapnya berurutan dari ujung kiri ke ujung kanan, mendadak pikiran kita menjadi kacau? Iya, barangkali kita salah meletakkannya, Ger. Salah meletakkannya bagaimana, Paman? Iya, kita salah meletakkannya. Lempengan-lempengan batu itu pastilah berurutan. Dan kita tidak menempatkan mereka secara berurutan. Itulah sebabnya garis-garis yang terdapat di atasnya membuat kepala kita menjadi pusing dan pikiran kita menjadi kacau. Bahkan besar kemungkinan bagi seseorang yang sama sekali tidak memiliki dasar-dasar ilmu kanuragan, garis-garis di atas lempengan batu itu dapat menyebabkannya menjadi gila. Hal itu memang bisa terjadi, Paman Wiro. Pengaruh yang ditimbulkan garis-garis di atas lempengan-lempengan batu itu memang luar biasa kuatnya. Lalu sekarang bagaimana, Paman Wirot? Kalau kita tidak dapat meletakkan lempengan-lempengan batu itu secara berurutan, tentu saja kita tidak dapat menerjemahkannya. Dan sekarang, bagaimana caranya supaya kita dapat meletakkannya secara berurutan? Pasti ada kuncinya. Pasti ada kuncinya. Guru selalu mengatakan kepada saya, semenjak beliau masih tinggal bersama saya di kaki bukit Kurawan ini. Wirot, apa yang aneh di dunia ini? Tidak ada yang aneh. Apa yang semula kita anggap sebagai suatu keanehan, tapi begitu kita dapat menyingkapkan rahasianya, begitu kita menemukan kuncinya dan membuka pintu rahasianya, maka keanehan itu pun segera lenyap. Karena itu, kunci penting artinya, Wirot. Setiap kita melangkah di muka bumi ini, kita selalu akan berhadapan dengan pintu-pintu. Seorang pendekar yang bijaksana tidak akan pernah berpaling dari pintu-pintu, melainkan dia berusaha untuk menemukan kuncinya, membuka pintu, dan kemudian masuk ke dalam rahasia di balik pintu. Nah, Ger, sekarang yang perlu kita cari adalah kuncinya. Kita harus mampu menemukan kunci untuk bisa menerjemahkan makna garis-garis yang terpahat di atas lempengan-lempengan batu itu. Tanpa kunci, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan lempengan-lempengan batu itu tetap akan merupakan rahasia. Biasanya guru selalu membuat kunci. Ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama pun ada kuncinya. Kuncinya adalah tubuh kita sendiri, wadahnya. Kemudian ilmu kanuragan naga puspa tahap yang kedua, kuncinya saya kira Angger Kamandanu sudah mengetahuinya. Ialah aji seipi angin. Tanpa aji seipi angin, tidak mungkin kita mampu memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan tersebut. Tapi Paman Ranubaya sepertinya tidak mengatakan apa-apa tentang kunci ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, Paman Wiro. Itu tidak mungkin, Ger. Guru pasti memberikan kuncinya. Sekalipun guru tidak pernah mengatakannya secara terus terang, pasti guru telah menyediakan kuncinya. Barangkali Angger Kamandanu pernah ingat sepatah dua patah kata yang pernah diucapkan guru, yang kemungkinan bisa kita tafsirkan sebagai kunci membuka rahasia garis-garis di atas lempengan-lempengan batu itu. Apa ya? Sepertinya Paman Ranubaya tidak pernah mengatakan apa-apa. Apalagi setelah kami berpisah. Angger belum lama menceritakan tentang pedang naga puspa. Saya baru saja akan mengatakannya, Paman Wirot. Pedang naga puspa itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang sangat gaib. Kamandanu tidak pernah berani memainkan pedang naga puspa lebih dari 10 jurus.
Bukankah demikian, Kamandanu? Iya. Saya mendapat pesan dari almarhum pendekar Lo, suami Mesin. Dan almarhum pendekar Lo mendapatkan pesan-pesan itu dari Paman Ranubaya sendiri ketika masih berada di negeri Mongol. Memang, pedang naga puspa ini mempunyai tenaga gaib yang luar biasa. Ketika pertama kali saya mencabutnya dari warangkannya, tenaga dalam saya seperti tersedot, terhisap dengan kuat. Sekalipun pedang ini sangat ampuh dan mampu membunuh puluhan manusia-manusia yang menjadi musuh kita, tapi kemungkinan besar dia pun mampu membunuh diri kita sendiri. Itulah bahayanya. Karena itu saya tidak pernah berani memainkannya lebih dari 10 jurus. Angger, dengan jurus-jurus apa biasanya Angger Kamandanu memainkan pedang naga puspa itu? Dengan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang kedua, Paman Wirat. Itu bukan pasangannya, Angger. Jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang kedua adalah untuk permainan tangan kosong. Sedangkan untuk permainan pedang, dibutuhkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap terakhir, atau tahap yang ketiga. Itulah sebabnya Angger Kamandanu merasa tenaga dalamnya terhisap oleh pedang naga puspa. Guru memang selalu begitu. Setiap kali menciptakan suatu jurus, beliau pun menciptakan pasangannya yang tepat dan selaras. Karena itu saya yakin, kunci untuk membaca garis-garis yang tergores di dalam lempengan-lempengan batu itu ada di dalam tubuh pedang naga puspa. Mengapa Paman Wirat begitu yakin? Coba, Angger. Saya mau melihat seperti apa pedang naga puspa itu. Arya Kamandanu kemudian meraih pedang naga puspa yang tergeletak di atas lempengan batu di sebelahnya. Kemudian menyerahkannya kepada Wirot. Dengan tangan gemetar, Wirot menerima pedang naga puspa. Sesaat lamanya dia menimang-nimang pedang itu, sebelum kemudian perlahan-lahan menariknya dari warangkanya. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau tuhait, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tubuh pedang naga puspa itu pun kemudian muncul perlahan-lahan. Dan pamornya segera bernyala-nyala bagaikan obor di malam hari. Ruangan goa seketika menjadi terang oleh cahaya merah. Wajah Wirot kelihatan tegang, bibirnya gemetaran, dan matanya menyipit seakan-akan silau oleh pamor pedang. Kemudian perlahan-lahan dia merasakan getaran aneh mengalir dari dalam tubuh pedang. Dan getaran itu semakin kuat, dan dia mulai merasakan tenaga dalamnya terhisap. Benar, Engger. Pedang ini memiliki tenaga gaib yang luar biasa. Saya merasakan getaran-getaran aneh yang mulai menghisap tenaga saya. Paman Wirot harus berhati-hati. Kalau sekiranya Paman tidak kuat lagi, Paman harus segera memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Wirot berusaha untuk bertahan, tapi tenaga gaib dari dalam pedang itu semakin kuat menghisap kekuatannya. Tubuhnya sampai terguncang-guncang. Keringat meleleh dari kepalanya, terus mengalir ke bagian leher dan membasahi sekujur tubuhnya.
Dan akhirnya, Wirot kembali memasukkan pedang naga puspa ke dalam warangkanya. Masih gelap. Masih gelap sekali, Ger. Apakah Paman Wirot sama sekali tidak melihat sesuatu di dalam tubuh pedang naga puspa ini? Tidak, Ger. Masih gelap sama sekali. Penglihatan saya tertutup oleh pamor pedang yang bernyala-nyala merah. Kalau begitu kita lagi-lagi menemui jalan buntu, Paman. Kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dengan pedang naga puspa ini. Sabar, Dini. Kita masih bisa mencobanya dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain? Cara yang mana lagi, Paman Wirot? Begini, Ger. Saya semakin yakin, hati saya semakin mantap bahwa kunci rahasia untuk menyingkapkan makna-makna garis yang tertera di atas lempengan-lempengan batu itu terdapat di dalam tubuh ini. Saya kira setelah kita mencuci tubuh pedang ini, kita akan dapat menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan sesuatu itulah yang merupakan kunci untuk menerjemahkan garis-garis di atas lempengan batu. Tiga hari 3 malam lamanya, setelah Sakawuni menemukan lempengan-lempengan batu yang di atasnya terpahat garis-garis lukisan, Wirot merenung di dalam goa. Pada hari yang keempat, dia segera memanggil Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka kemudian duduk di serambi goa, dan Wirot mulai menjelaskan rencananya. Begini, Ger, dan kau, Nini Sakawuni. Saya merencanakan untuk mencuci tubuh pedang naga puspa ini. Memang agak sukar pelaksanaannya. Tapi saya pernah mendapat petunjuk dari guru bagaimana seharusnya mencuci pedang-pedang ataupun pusaka-pusaka bertenaga gaib. Ya, sekarang juga saya akan mulai bekerja. Mudah-mudahan saja setelah tubuh pedang naga puspa ini kita cuci dengan bersih, selanjutnya dia akan memberikan kunci untuk menyingkapkan rahasia garis-garis di atas lempengan-lempengan batu. Setelah berkata-kata, Wirot kemudian bangkit meninggalkan goa. Dia berjalan ke arah timur. Sementara Sakawuni dan Arya Kamandanu dia menunggu di dalam goa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dikerjakan oleh Wirot? Dan bagaimana caranya mencuci tubuh pedang naga puspa? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19.
Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.